Hai, kali ini kita akan membahas saham Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ERA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 42,12 T mengalami kenaikan sebesar 12,1% menjadi 47,23 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 12,1% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 12,7% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan sebesar 86,1% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ERA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 1,14 T mengalami penurunan sebesar minus 12,71% menjadi 995,74 M di Q3 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 12,7% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 34,5% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih hanya 49,8% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ERA. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami kenaikan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 10,1% naik menjadi 11,3%. Ini merupakan hal yang baik. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 2,5% turun menjadi 2,1%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami penurunan, tahun lalu sebesar 17,7%, dan pada tahun ini turun menjadi 15,3%. Return on Equity dari perusahaan ERA ini sebesar 15,3% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,45 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya, dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan ERA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,58 kali masih di bawah 1x sehingga masih cukup aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 2.837 dan saat ini harganya ada di 394 sehingga memiliki margin of safety sebesar 86%. Saat ini memiliki margin of safety yang sangat besar. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.